Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bersama Bu Wiwi, guru kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Lanjut ya anak-anak. Tetap bab 3, kampung atas air. Kompetensi dasar 3.5, mengenali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya. 4.5, menyajikan hasil menggali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya. Lanjut anak-anak. Kamu harus tahu kriteria kawasan tidak kumuh. Yang pertama, adanya proteksi kebakaran. Kedua, drainase yang baik. Ketiga, pengolahan persampahan. Keempat, sanitasi yang baik. Kelima, adanya air bersih. Keenam, keteraturan bangunan. Ketujuh, ketersediaan jalan lingkungan. Jadi ini semua harus ada ya anak-anak, supaya rumah itu dianggap tidak kumuh. Ya, lanjut. Amati gambar berikut, lihat perbedaannya. Lihat nih anak-anak, di sini. Ini adalah pemukiman yang kumuh. Nih di sini banyak sampah-sampah, banyak kayu-kayu, tempat bermain anak-anak, tempat jemur pakaian. Ini perumahan kumuh ya anak-anak ya. Kemudian ini di sebelahnya ini perumahan atau permukiman yang tidak kumuh. Di sini sudah banyak ditanami pohon-pohon. Jalanan sudah mulai rapi. Drainase atau tempat sampah sudah disiapkan. Rumah-rumah juga sudah mulai rapi ya anak-anak ya. Lanjut. Menjaga lingkungan tempat tinggal adalah kewajiban kita. Nah, lanjut anak-anak. Selain lingkungan menjadi bersih, manfaat kebersihan lingkungan adalah terhindar dari berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan terbebasnya dari kotoran, debu, sampah, dan bau. Lingkungan bersih dan sehat membuat nyaman dan kesehatan tubuh terjaga. Cara-cara agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Yang ke-1, mulai dari lingkungan rumah. Kita menyapu ya anak-anak ya, setiap hari pagi sore rumah kita harus disapu agar bersih. Yang kedua, mendaur ulang barang bekas menjadi barang serbaguna. Kalau ada kaleng-kaleng bekas anak-anak ya, jadikan pot bunga. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan, buang pada tempatnya. Jadi di rumah kalian harus punya tempat sampah ya anak-anak ya. Jadi kalau setiap membuang sampah harus di tempat sampah. Kemudian yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Setiap hari libur atau hari apa saja yang ditentukan di lingkungan RT kita anak-anak ya. Setiap gotong royong membersihkan lingkungan, kalian harus berpartisipasi membersihkan di lingkungan rumah kita juga. Yang kelima, penghijauan atau menanam pohon. Usahakan di rumah kalian anak-anak ya, ada pohon walaupun
tidak ada tanah, tanahnya sudah penuh, bisa ditanam dengan pot, dengan kaleng-kaleng bekas atau botol bekas yang sebelum dibuang dibuat pot. Lanjut anak-anak. Kamu harus tahu, Kampung Atas Air Margasari pernah meraih A1 juara 3 inovasi manajemen perkantoran atau IMP Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013. Yang kedua, pernah mendapatkan juara IMP Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Yang ketiga, pernah juara 1 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penataan ruang subbidang penataan kawasan kumuh perkotaan tahun 2008. Kemudian yang keempat, juara 2 penataan lingkungan ruang subbidang penataan ruang terbuka hijau tahun 2010. Jadi perlombaan kemenangan ini juga menambah nilai Balikpapan untuk mendapatkan Piala Adipura ya anak-anak ya. Kita lanjut. Ini di sini siapa ini? Ini namanya Swetenia Puspa Lestari, lebih akrab disapa Tenia. Tenia punya kepedulian tinggi terhadap penanganan sampah di lautan. Dia terbiasa memungut sampah di arus deras meski mempertaruhkan nyawanya. Bermula dari pengalamannya di Berau, Tenia mewakafkan dirinya demi menyelamatkan laut dari kepungan plastik. Tenia sebagai penyelam sering melihat plastik di dalam laut. Tenia mendirikan komunitas Diverse Clean Action atau disingkat dengan DCA. DCA telah berkembang ke provinsi lain di Indonesia dengan lebih 1.000 relawan. Lanjut anak-anak ya, ini Tenia ini perlu kita contoh. Dia telah mewakafkan dirinya demi menyelamatkan laut. Kalau kita belum mampu ke laut anak-anak ya, di lingkungan rumah kita dulu saja. Lanjut. Kesimpulannya, yang ke-1 dinamakan Kampung Atas Air karena tempatnya berada di atas air laut. Yang kedua, Kampung Atas Air Margasari berada di Kecamatan Balikpapan Barat. Ketiga, kawasan kumuh dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota, dihuni masyarakat golongan ekonomi lemah. Bahkan di berbagai negara miskin, kawasan kumuh menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisi yang tidak higienis. Keempat, kesadaran warga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kalau lihat sampah di mana saja dipungut ya anak-anak. Nah, demikianlah pelajaran PKLH hari ini dengan tema Kampung di Atas Air. Akan kita lanjutkan tema lain di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetap semangat walaupun di rumah saja. Jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas saat